Pemirsa, kali ini kita ngobrol khusus dengan Bapak siapa, Pak? Winarko Heristiono. Winarko Heristiono. Pak, perjalanan ini ya, semuanya ya. Ya. Bapak mulai tertarik di kambing itu alasannya apa? Baik, jadi untuk bisnis kambing ini yang pertama memang dia sunnah lah ya. Artinya bisnis sunnah sebetulnya. Kemudian yang kedua, bisnis ini tidak perlu ilmu yang terlalu harus sekolah sampai tinggi-tinggi, enggak. Ternak kambing itu siapa aja bisa. Terus kemudian, walaupun tanpa ilmu itu? Tanpa sekolah tinggi. Dengan ilmu walaupun tanpa sekolah tinggi. Kalau ilmu tetap harus pakai. Kemudian bisnis ini juga bisa kita kerjakan di lingkungan seputaran tempat tinggal kita. Kemudian yang paling menarik, bisnis ini bisa kita jadikan sebagai profesi. Ya, bisnis bisa kita jadikan. Itu adalah salah satu alasan-alasan kenapa saya mengambil bisnis peternakan kambing perah dan pengolahan susu kambing. Semua berawal sudah terkonsep atau berjalan natural dulu, Pak? Natural, jadi hanya mengalir saja. Mengalir? Jadi setiap saat ada ketemu benturan masalah, kemudian dicarikan solusinya, cari masalah terus sampai dengan di titik ini. Jadi tidak ada ilmu konsep beternak kambing begini-begini, nggak ada. Jadi ngalir saja. Ngalir saja. Kata orang konon bahwa ternak kambing itu memiliki resiko yang tinggi ketimbang ternak yang lain. Benar apa? Atau salah sebenarnya asumsi itu? Kalau menurut saya itu asumsi yang kurang tepat. Jadi kalau di bisnis kambing ini justru resikonya kalau menurut saya tidak terlalu tinggi sih, karena dia nggak terlalu rentan terhadap penyakit sih kalau untuk kambing. Jadi kalau misalnya itu hanya alasan-alasan saja orang yang ketakutan atau orang yang tidak mau beternak lah, itulah alasannya. Untuk pakan, ini di daerah kota kan, Pak? Di kota. Terus pakan ini mendatangkannya bagaimana Bapak mencari atau beli? Ya, jadi kalau sudah berjalan seperti ini, perihal manajemen pakan itu kan menurut saya sangat simpel, sangat mudah. Jadi saya pakan menggunakan dua jenis pakan ya, dua jenis pakan dengan satu tambahan yang tidak selalu ada, yaitu konsentrat dan silase daun singkong. Jadi simpel sekali, daun singkong itu digiling oleh supplier, dikirim ke sini dalam bentuk pakan seperti ini, kemudian sama konsentrat itu aja sudah. Tidak ada yang lain? Nggak ada, jadi sangat simpel sekali. Jadi kalau misalnya ada bahan tambahan seperti ampas tahu itu kadang-kadang ada yang nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau itu bukan ampas tahu sendiri, untuk kambing itu sebenarnya berbahaya nggak sih, Pak? Nggak, dia ampas tahu itu sumber serat dan sumber protein. Jadi kalau menggunakan disupport dengan ampas tahu, produksi susu akan semakin baik atau semakin meningkat. Jika tidak ada pakan konsentrat atau pakan yang lain, itu bisa dijadikan alternatif sebagai sumber protein. Kalau sedang hamil? Nggak ada masalah. Nggak rawan? Nggak berbahaya? Nggak berbahaya. Kalau ini silase daun singkong murni di plastik itu tanpa ada campuran? Kalau punya saya ini nggak ada campurannya. Kalau ada campurannya mungkin dia namanya difermentasi ya. Tapi kalau ini benar-benar silase saja. Daun singkong digiling, kemudian disimpan dalam kondisi anaerob. Ada perbedaan keistimewaan nggak antara silase di mana, fermentasi di mana? Ada. Kalau di fermentasi itu perlakuan dan hasil akhirnya memang sedikit berbeda. Kalau dia difermentasi kan ada bahan-bahan tambahan seperti penambahan mikroba, seperti kalau pakai merek ya 4 lah misalnya, pakai mikroba, ada berbagai macam merek lah. Kemudian mikroba yang diambil kan lactobacillus hampir rata-rata dan plus lah gitu ya. Kemudian kalau tambahan bahan lain fermentasi itu ada ditambah molasis, kemudian ditambah karbohidratnya itu dari dedak, supaya dia hasil produksi fermentasi ini menjadi lebih harum, kesukaannya atau palatabilitasnya itu semakin tinggi dan ketercernaan juga semakin tinggi. Cuman kalau di silase ini karena kita menganggap daun singkong sendiri kan sudah karier mikroba ya, jadi kalau sudah disimpan anaerob dia juga akan terfermentasi dengan sendirinya. Kalau fermentasi dengan silase menurut Bapak bagus mana? Bagus di fermentasi. Bagus di fermentasi. Kenapa Bapak nggak fermentasi? Perlakuannya cukup sulit dan ribet. Jadi kalau support pakan itu saya lebih mengedepankan seluruh
materi pakan itu ada di konsentrat. Jadi kalau di daun singkong ini memang dia nutrisinya cukup lengkap ya. Tapi kita lebih besar yang kita ambil adalah sumber seratnya. Tapi kalau protein, karbohidrat dan lain-lain terbesarnya kita mengandalkan di konsentrat. Berkaitan tempat lokasi ini ya. Ya. Apakah ini selalu menjadi rujukan untuk magang? Ya, sampai dengan saat ini yang bekerja sama dengan kita yang MOU ya, itu kalau akademisi dari Unila, Universitas Lampung, kemudian dari Politeknik Negeri Lampung, Polinela. Kemudian kalau beberapa perguruan tinggi dia tidak MOU secara tertulis, tapi seringkali juga melakukan field trip atau kunjungan ke farm kita untuk diskusi tentang bisnis maupun bisnisnya dan peternakannya. Karena di sini kan memang ada beberapa bidang usaha, peternakannya juga satu bidang usaha, kemudian produksi susunya juga bidang usaha yang berbeda. Kemudian kalau untuk SMK yang lain, SMK Ruminansia atau SMK jurusan peternakan gitu ya, seperti yang sering beberapa kali magang di sini ya, ada dari Lampung Timur, kemudian SMK dari Metro sendiri, kemudian dari kabupaten lain juga dari Tulang Bawang, ada juga yang PKL ke Farm Telaga Rizky. Ada nggak pembukaan pendaftaran pelatihan bukan dari universitas ya, atau instansi? Artinya perorangan yang pengen belajar ternak di sini. Ya baik. Jadi kalau di sini nih di peternakan Telaga Rizky ini selain dia bergerak di bidang budidaya ternak kambing, kemudian pengolahan produksi susu, tapi kami juga adalah punya lembaga namanya P4S. P4S itu adalah Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya ya, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Itu di bawah BPP atau Kementerian Pertanian. Kita SK-nya dari Kementerian Pertanian, di mana P4S ini bisa memungkinkan untuk mengelola magang, kemudian PKL, praktek umum, atau sifatnya belajar mengajar tentang hal peternakan dan yang lainnya. Jadi kalau sifatnya kami mengundang, memang sampai saat ini kami belum pernah memberikan kelas. Tapi kalau untuk magang secara pribadi atau kemudian belajar, diskusi di sini itu hampir setiap saat. Setiap saat ya? Ya, bahkan dari provinsi lain seperti dari Jambi, kemudian provinsi lain ada beberapa yang magang dan pelatihan di sini. Artinya belum ada kelas khusus ya, pelatihan gitu belum ada ya? Belum membuka kelas khusus. Ada kelas rencana? Rencana ke depannya ya. Karena kami membutuhkan mitra. Jadi artinya dengan kebutuhan mitra ini tentunya kita juga harus mengedukasi peternak-peternak yang akan bermitra supaya hasil produksinya nanti sama. Sejauh ini ekspansi yang dilakukan Bapak kemana aja? Beberapa peternak yang sering diskusi bareng atau belajar bareng ada mungkin dari kabupaten lain, seperti Pringsewu, kemudian Bandar Lampung, Lampung Timur, kemudian Way Kanan, itu yang di area Lampung ya. Kalau di luar Lampung ada dari Jambi juga, dan ada beberapa tempat lain yang ada yang secara khusus maupun hanya kunjungan saja. Pak, ini produk susu di depan. Ya, ini adalah produk-produk susu produksi Telaga Rizky. Coba sih Pak, apa aja ini nama ya, dan jenisnya? Kalau basic kami awalnya adalah dari susu segar. Susu segar ini susu kambing yang sudah dipasteurisasi, kemudian diberikan varian rasa, sudah berizin halal dan sudah berizin BPOM. Ini? Ya, kalau untuk susu segar ini saat ini kami bisa mengklaim ini masih satu-satunya saat ini di Lampung yang ada izin halal dan BPOM untuk susu kambing segar. Segar. Ya. Kalau untuk susu bubuk ini, untuk BPOM-nya on progress saat ini sedang proses registrasi dari BPOM. Jadi saya kejar tahun ini insya Allah untuk perizinan yang susu bubuk kami juga akan segera terbit. Jadi kalau susu ini kan awalnya bisnis ini kita hanya ngikut saja gitu ya, ngikut saja. Kemudian kita lihat orang budidaya kambing perah ada susu dijual. Tapi segmen yang kita dapat kalau kita pakai pola seperti itu, konsumen yang ada adalah konsumen-konsumen yang membeli susu karena untuk alasan penyembuhan penyakit, untuk kesehatan. Nah, sedangkan saya berpikir tentu segmennya sangat
tipis atau sangat kecil sekali kalau hanya memproduksi susu ini untuk kebutuhan orang sakit, untuk berobat. Sehingga kita berusaha segmennya kita tambah, yang selain dia untuk membantu kesembuhan penyakit atau sebagai obat sakit, karena ini kan bisa membantu menyembuhkan yang konsumen sampaikan ya, testimoninya itu adalah misalnya asma, bronkitis, emah, akut, dan lain sebagainya itu masih bisa sembuh dengan mengkonsumsi rutin. Sehingga kalau untuk menjaga bagaimana orang itu selain untuk mengobati sakit, tapi untuk menjaga kesehatan, ini kita coba dengan produksi varian-varian rasa. Nah, ini bagaimana kita membidik untuk anak-anak, untuk peningkatan kecerdasan otak, kemudian untuk orang yang menjaga kesehatan. Nah, ini umumnya konsumen itu menganggap susu kambing ini kan amis, perengus gitu ya. Nah, makanya kita coba tawarkan dengan berbagai varian nih. Walaupun sebetulnya produk susu yang ada di Telaga Desi ini tidak amis dan tidak perengus. Tapi tetap saja untuk menarik minat konsumen kita berikan varian rasa sebagai pilihan. Itu untuk susu segar. Dan kami juga memproduksi seperti ini susu probiotik atau kefir namanya. Kefir ini hampir mirip dengan Yakult atau yogurt, cuman dia mikrobanya cukup lebih banyak dari produk-produk yang kita sebutkan tadi. Kali ini kan ada rasa coklat, ada rasa melon, ada rasa stroberi, ada rasa anggur, ada vanila, dan beberapa varian rasa. Original juga ada. Kemudian kalau untuk susu bubuk kita masih baru produksi 3 varian rasa, original, rasa jahe, dan rasa gula aren. Kelebihan dari produk ini, bahan tambahan yang digunakan untuk gula aren dan jahe ini kami kerjasama dengan UMKM. Artinya kami berusaha untuk bela beli produk-produk UKM untuk meningkatkan produk-produk UMKM. Gitu. Ini yang kemasan ini adalah 200 gram, kemasannya 250 mili, dan ini kemasannya 500 mili. Bapak punya latar belakang peternakan nggak sih, Pak? Saya nggak punya. Sarjana peternakan? Nggak. Bapak sarjana apa? Saya tidak sarjana. Saya hanya tamatan SLTA. Atau tepatnya saya hanya lulusan sekolah guru olahraga. Serius, Pak? Ya, serius. Saya lulusan tahun 91. Angkatan sekolah guru olahraga itu angkatan terakhir. Itu basic saya. Basic Bapak? Ya. Bukan basic peternakan? Bukan. Bukan basic bisnis juga? Bukan. Dan belajar peternakan, belajar bisnis ini sejauh ini yang mengcover siapa, Pak? Baik, jadi tentunya kita punya trik atau strategi ya. Jadi untuk mendapatkan ilmu ini kan berbagai macam cara. Bagi orang yang mampu, dia mendaftar ke sebuah sekolah yang bagus, kemudian belajar, membayar, datang ke sekolahan setiap hari untuk mendapatkan ilmu. Kalau kita balik. Jadi bagaimana para akademisi datang ke tempat saya, melihat saya berbudidaya, mereka mengajarkan ilmu terhadap saya, jadi saya akan mendapatkan ilmu yang banyak dari teman-teman yang datang ke sini. Baik dari akademisi, anak-anak kuliahan, kemudian para dosen, dan praktisi-praktisi peternakan. Makanya di sini tempat untuk sharing, tempat berbagi ilmu, dan sedikit demi sedikit pengetahuan saya terupgrade. Untuk pembuatan produk ini, siapa yang mengawal, Pak? Dan siapa yang memulai duluan? Baik, jadi kalau untuk produk susu segar ini tentunya kan kita juga didampingi oleh dinas-dinas terkait, baik dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, kemudian dari Dinas Kesehatan dan sebagainya. Kemudian dari akademisi. Jadi bagaimana kita memproses atau mengelola ini tidak serampangan, tapi memang dengan cara-cara yang benar. Jadi kami juga mengikuti pelatihan dari balai, misalnya dari BPOM untuk CPOPB, cara memproduksi pangan yang baik. Kemudian kita dalam waktu dekatnya akan mengikuti BIMTEK HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Itu adalah basic-basic bagaimana kita mendapatkan ilmu untuk mengelola sebuah produk ini dengan cara yang aman, cara yang benar, dan cara yang halal. Jadi jangan khawatir. Jadi produk kami ini memang betul-betul produk yang termonitor oleh dinas terkait untuk mampu memproduksi produk ini aman, asuh lah, aman, sehat, utuh, halal. Nah, untuk harian, pengelolaan kandang, pakan, dan lain sebagainya ini dikerjakan orang berapa dan dari mana saja? Ya, jadi saya hanya mengandalkan tenaga kerja yang ada di lingkungan tetangga kita. Jadi tetangga kita kebetulan yang single parent, kemudian tidak punya bisnis, tidak punya usaha, tidak punya pemasaran, itulah yang kita rekrut.
supaya bisa kita membantu memberikan lapangan pekerjaan terhadap mereka, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya, karena pekerjaan ini tidak membutuhkan tenaga yang besar, tapi membutuhkan ketelatenan dan ketelitian. Karena yang di OPN ini adalah makhluk hidup, jadi kasih sayang itu lebih dominan daripada pekerjaan fisiknya. Harus ibu-ibu? Tidak, tapi kita memilih ibu-ibu pasti ada alasannya ya. Apa alasannya? Kalau laki-laki biasanya kecenderungan bekerja itu menggunakan kalau di farm ya menggunakan fisik atau tenaga yang lebih besar. Tapi kalau segi ketelatenan bisa jadi dia kurang karena kalau laki-laki itu biasanya bekerja ya apa yang dikerjakan cepat selesai beres. Mau berat mau ringan oke gitu. Tapi kalau untuk ibu-ibu kecenderungannya dia secara kasih sayang ada, secara ketelatenan ada, tanggung jawabnya juga besar. Artinya pekerjaan itu lebih dominan seperti pekerjaan rumah tangga. Bisa kita lihat lah kalau misalnya kita di rumah, kan dominannya pasti perempuan ada di posisi pengelolaan pekerjaan rumah tangga yang hampir nggak ada bekas tapi pekerjaan itu nggak pernah putus. Ya inilah pekerjaannya. Berapa orang yang membantu? Kalau yang mengerjakan pekerja pokoknya 1 orang. Hanya 1? Yang pekerja pokoknya hanya 1 orang. Kemudian selebihnya dia pekerja parsial. Dia dikerjakan hanya pada saat-saat tertentu. Contohnya misalnya membersihkan tempat-tempat fesisnya dari kambing ya. Kotoran itu kan dia 2 hari 3 hari sekali kan itu. Nah itu kita undang orang untuk mengerjakan pekerjaan itu. Tapi kalau hanya untuk nyapu dan pemberian pakan hanya 1 orang. Kalau masalah ini maaf ya, masalah pembayaran, Ya. apakah ini gaji bulanan, gaji harian atau bagaimana? Ya, standarnya kita mengikuti standar UMP, tapi pemberiannya kita mingguan. Pemberiannya mingguan? Pemberiannya mingguan. Karena kita mengingat kebutuhan hidupnya hampir setiap saat. Jadi sehingga kita memilih memberikan upahnya setiap minggu, walaupun kita menghitungnya secara UMP. Flashback ke belakang ya, Ya. meniti karir. Ya. Awalnya menggunakan karyawan tidak? Tidak, dikerjakan sendiri. Sendiri? Sendiri. Menggunakan karyawan ini berapa tahun kemudian ini? Baru tahun 2021 setelah populasi cukup banyak, kemudian kegiatan branding kita cukup memakan waktu sehingga kita butuh untuk membackup di farm. Kalau seumpamanya saya ingin meniru cara Bapak beternak, saya menggunakan anak kandang, pembayaran dari awal 0 sampai produksi lancar lah, ini ketemu nggak sih Pak? Sangat-sangat ketemu sekali karena dengan populasi kalau hitungan analisa usaha ya, dengan 1 orang tenaga kerja itu kita beternak dengan 20 ekor induk, itu sudah bisa menggaji tenaga kerja dan kita masih mendapatkan hasil di kisaran angka 3 juta sampai 4 juta. 20 ekor induk kan? 20 ekor induk. Pakan bagaimana? Biaya pakan kan semua beli. Baik, jadi hitungannya seperti ini. Jadi kalau kita punya 20 ekor induk, kemudian kita setting bagaimana 60% dia produksi. Nah, kalau 60% dia produksi berarti kurang lebih 12 ekor yang produksi ada susunya. Yang 40% sisanya itu kondisinya hamil. Ada hamil tua, ada hamil muda. Itu untuk mempertahankan bagaimana siklus produksi itu tetap di angka 60%. Nah, kalau kita produksi 60% dari populasi, kemudian grade kita yang di sini kan rata-rata 2 liter nih. Katakanlah nggak usah 2 liter, kita ambil grade paling bawah aja 1 liter saja. 1 liter itu berarti kalau 12 ekor adalah 12 liter, identik kurang lebih seperti itu ya. Harga jual kami 35.000. Jadi kalau 12 liter dengan harga jual 35.000 untuk susu curah, bukan susu ini ya. Kalau susu ini kan dia ini 1 liter ini sudah 52.000 nih. Tapi kalau susu curah kan hanya 35. Kalau ini udah 25.000 per botol ya? Per botolnya 13.000. 13.000? Ya, 1 liter kan 4 botol nih. 4 botol berarti kalau kali 13.000 kan 52. Oke? 52.000 dia 1 liternya. Tapi kalau kita jual curah 35.000. Artinya kalau 12 liter kita bisa dapatkan kurang lebih pendapatan 425 ya, 350 sama 70 per hari. Per hari. 420. 420 dengan 420.000 dengan populasi 20 ekor, pakan 1 ekor kalau di sini katakanlah rata-rata 5.000 per ekor per hari. Kalau 20 ekor berarti 5.000 kali 20, 100.000. Artinya pendapatan 420.000 tadi dikurangi 100.000. Masih ada sisa 320. 320 dipotong lagi untuk bayar anak kandang. Itu belum kita menghitung fesis yang kita dapat. Kotoran itu kan bisa dijual. Kalau di sini 1 karung 15.000 kita jual.
Yang faktor yang paling mengganggu itu kan ragu, Pak, dalam beternak itu kan. Ya. Ragu kan, Ya. melangkah, Ya. ragu tidak hasil, Ya. ragu manajemen. Ini bagaimana di awal, Pak? Ya, kalau ragu itu bukan hanya beternak, Pak, itu udah sifat orang. Kalau mau melakukan usaha, apapun bidangnya ya lakukan. Mau beternak maupun bisnis yang lain. Kalau ragu ya tidur saja, menghayal saja. Tapi kalau kita punya mimpi, mimpi bangun kerjakan. Jangan mimpi bangun tidur lagi, nggak akan jalan. Di bidang apapun. Apapun itu. Apapun, bukan hanya beternak. Lebih baik berhitung resiko di awal atau tidak perlu? Tidak perlu berhitung resiko. Resiko tetap ada, tapi lakukan dulu. Belajar ilmunya, setelah didapat ilmunya, pengetahuannya, lalu segera eksekusi. Faktor yang terpenting atau yang utama harus dianalisa berkaitan kematian ini, Pak. Ya. Ini apa yang harus diantisipasi sejak awal kalau pemula ingin melangkah? Ya, yang pertama adalah yang jelas kita harus menjalin komunikasi dengan dinas peternakan atau dinas yang berkaitan di tempat kita beternak. Contohnya kalau di Metro ini, ya kita harus menempel ke dinas ketahanan pangan, di mana di sana ketahanan pangan itu membawahi peternakan, peternakan membawahi lagi bidang kesehatan hewan. Nah, artinya disitulah sumber bagaimana tempat kita minta tolong kalau kita tidak mampu. Tapi dalam faktor budidaya ini yang terpenting adalah setelah kita memahami atau belajar tentang budidaya, kemudian pakannya kita buat yang sebaik mungkin, pengelolaan sebaik mungkin, insya Allah keamanan atau kesehatan hewan lebih terjamin. Resiko kematiannya sangat kecil. Faktor utamanya di pakan? Faktor pakan dan budidaya tentunya. Faktornya? Ya. Sehingga untuk menolkan angka kematian? Iya. Kalau berkaitan dengan kandang, kandang itu bagus koloni atau individu, atau bagus yang di lantai atau yang di panggung? Ini untuk apa nih? Yang perah atau untuk perah? Apa? Baik. Kalau untuk perah, prinsip kandang itu adalah bagaimana kambing itu bisa tinggal dengan nyaman, bagaimana kita sebagai pemilik mudah membersihkan, bagaimana kandang itu sirkulasi udaranya bagus. Itu prinsipnya. Jadi kalau perkara tata letak, ukuran dan lain-lain itu tentatif atau menyesuaikan dengan kondisi lahan atau menyesuaikan dengan kemampuan dan lain sebagainya. Tapi pada intinya adalah dalam hal kandang, estetikanya itu adalah bagaimana kambing itu, ternak kita bisa tinggal dengan nyaman, kemudian ada tempat makan dan tempat air minum yang tersedia setiap saat, kemudian sirkulasi udaranya bagus. Itu sudah cukup. Ini kan di kota, Pak. Ya. Kalau di desa bagaimana ya untuk dicontoh seperti ini? Ini kan akan lebih mudah atau lebih sulit dalam merencanakan produk seperti ini, Pak? Ya, jadi kalau kurang lebihnya antara budidaya ternak kambing di kota dan di desa ya, itu memang banyak faktor yang bisa kita lihat. Kalau sebagian atau salah satu aja misalnya kelebihan atau keuntungan di desa itu biasanya sumber pakannya lebih melimpah sehingga harga pakan lebih murah, biaya kos pakan bisa ditekan lebih rendah. Kalau seperti kami ini beternak di dalam kota, nggak ada tanaman di sekitar kami semuanya beli. Daun singkong silase kami beli, konsentrat kami beli, semua kami beli. Nggak ada yang bisa kami tanam karena memang keterbatasan lahan. Dan harganya jauh lebih mahal? Ya jelas kalau di desa jelas daun singkong nggak perlu beli. Hanya butuh tenaga untuk ngambil, kemudian mengupah untuk menggiling, itu saja kan. Tapi kalau kami kan daun singkongnya beli, gilingnya beli, membawa ke sininya bayar. Itu yang kami hadapi. Itu aja masih ketemu? Masih. Ada 50% keuntungannya, Pak, sejauh ini? Lebih dong. Lebih? Ya, sekarang kalau head to head dari FCR-nya produksi per ekor kalau kita hitung, dengan kita memberikan pakan yang tadi 5.000 tadi, atau kita naikkan menjadi 2 kali lipat 10.000, produktivitas di kandang kami ini 2-3 liter. Kalau 3 liter, harga susu 35.000 kan 105.000. Kalau kita kasih pakan 10.000, berapa kali lipat? Pendapatan yang kita dapat bisa 10 kali lipat. Bisa 10 kali lipat ya? Kalau head to head. Itu baru dari segi susu, belum kita berhitung anaknya, belum kita berhitung fesisnya kan gitu kira-kira. Dan ini artinya di kambing itu banyak yang bisa dimanfaatkan ya? Hampir semuanya bisa dimanfaatkan. Dari mulai susu, daging, kotoran fesisnya, urinnya, semuanya bisa. Lebih efektif mana, Pak? Bisnis kambing itu khusus hanya breeding atau semua dijalankan? Baik, jadi kan gini. Yang saya pahami dalam bisnis kambing ini ada dia pengemukan atau fattening, kemudian ada peranakan atau breeding, kemudian ada milking. Itu yang saya pahami ya. Jadi kalau saya kenapa memilih
budidaya kambing perah. Karena yang pertama, kalau orang beternak kambing peranakan atau breeding mendapatkan anak, di kambing perah juga dapat anak. Tapi kalau di kambing perah dapat susu, peranakan tidak dapat susu. Itu yang membedakan. Kalau di kambing perah atau di susu kambing ini dapat pengemukan daging karena makanan yang bagus, dia produktivitas perkembangan tubuhnya juga bagus, gemuk, sehat. Kalau di pedaging dia dapat daging, kami di susu juga, di kambing perah juga dapat daging. Artinya apa yang dilakukan oleh pengemukan, yang dilakukan oleh breeding itu didapatkan oleh milking. Hanya bedanya kalau di milking, pedaging maupun breeding dia tidak akan mendapatkan susu. Itu yang membedakan. Yang membedakan. Ya, jadi kami bisa memberikan penghasilan setiap hari. Kelebihannya di milking ini ya? Ya, setiap hari kami harus, bukan harus ya, susu ini kan kita panen setiap hari. Kalau nggak dipanen gimana, Pak? Kalau nggak dipanen dia akan kering. Susunya? Ya. Bermasalah di ini? Masalah, karena dia tampungan susu di dalam ambing, itu kalau dibiarkan tanpa pengeringan, dia bisa berakibat basi dan mengakibatkan sakit namanya mastitis. Jadi memang harus dikeluarkan ya? Iya, sampai dengan dia kering sendiri. Nanti sampai kalau kering sendiri? Ya, kalau support pakan proteinnya kita kurangi, nanti kan produksi susunya dia akan berkurang dan sampai dengan kering. Gitu. Iya. Oke Pak, terima kasih. Untuk conclusion ya. Ya. Pesan terpenting untuk pemula, biar kemudian yakin bahwa beternak kambing ini tidak salah pilih. Apa Pak? Untuk budidaya kambing perah ini, mulailah dulu. Jadi beternak dulu dengan kambing-kambing lokal. Jadi supaya biaya cost-nya tidak terlalu tinggi, modalnya tidak tinggi, mulailah dengan kambing seperti contohnya kambing Rambon atau kambing peranakan Etawa lokalan. Kalau sudah mampu budidaya kambing lokal, kambing perah kambing lokal, baru tingkatkan lagi genetik yang lebih bagus ke Sampera, Sanen dan lain sebagainya. Terus begitu ya? Ya. Nomor telepon berapa Pak? 0815-443-433. Itu berikut WA ya? Ya, itu berikut WA-nya. Jam berapa kami atau penonton nanti pengen ngobrol atau pengen berbagi ilmu atau pengen belajar? Selepas duhur sampai dengan malam kami standby. Standby? Ya. Beli produk juga bisa? Beli produk 1 kali 24 jam kami layani. Bisa ya? Bisa. Untuk luar daerah bisa? Bisa. Bisa mau ya? online, mau offline bisa. Bisa semua mau ya? kirim bisa. Bisa ya Pak ya? Bisa. Oke, terima kasih Pak ya. Baik. Sukses. Amin. Terima kasih Pak. Dan terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi support buat kami semuanya peternak yang menyimak ya Pak ya. Amin, amin. Terima kasih.